Halo sobat pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Namun sebelum itu, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, karena kami akan selalu update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sudah? Oke, kalau sudah, langsung saja mari kita mulai. Nah, di sini kakak sudah membagi soal-soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif negatif menjadi 4 bentuk soal. Yang mana kalau kita menguasai keempat bentuk soal ini, nantinya mengerjakan soal-soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif pasti akan jadi lebih gampang. Oleh karena itu, kakak akan jelaskan satu persatu 4 bentuk soal ini secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke, di sini kakak sudah siapkan contoh-contoh soal dari keempat bentuk soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari bentuk soal yang pertama. Oke, kita ke bentuk soal yang pertama, yaitu jika tandanya sama, baik itu sama-sama positif ataupun sama-sama negatif. Nah, kita perhatikan contoh-contoh soalnya. Di sini ada negatif 5 dikurang 3, atau bisa kita sebut dengan negatif 5 negatif 3. Jadi biar mudah, nantinya setiap ada tanda kurang kakak akan sebut dengan negatif. Begitu juga kalau ada tanda tambah, nanti akan kakak sebut dengan positif. Jadi positif negatif negatif positif gitu. Negatif 5 negatif 3. Kemudian ada positif 5, positif 3. Kemudian ada lagi negatif 7, negatif 5, dan seterusnya. Nah, itu kan tandanya sama, ya kan? Ada yang sama-sama negatif, ada yang sama-sama positif. Nah, kalau tandanya sama, bagaimana kak cara mengerjakannya? Gampang. Nah, ini yang perlu sobat pelajar catat dan ingat-ingat ya. Jadi, jika tandanya sama, caranya kita jumlahkan angkanya, kemudian tandanya mengikuti soal. Oke, biar lebih jelas kita coba contoh soal yang pertama, yaitu negatif 5 negatif 3. Nah, kita coba kerjakan. Di sini tandanya sama-sama negatif, ya kan? Negatif 5 negatif 3. Kalau tandanya sama, tadi caranya adalah kita jumlahkan angkanya. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian tandanya mengikuti soal. Nah, karena di sini soalnya itu tandanya sama-sama negatif, maka hasilnya di sini juga negatif. Ketemu deh, negatif 5 negatif 3 sama dengan negatif 8. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Positif 5 positif 3. Nah, di sini tandanya sama, ya kan? Sama-sama positif. Nah, kalau tandanya sama, maka angkanya kita jumlahkan. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian tandanya mengikuti soal. Nah, karena di sini soalnya sama-sama positif, berarti hasilnya juga positif. Nah, tanda positif di depan angka tidak perlu kita tulis ya. Jadi positif 5 positif 3 sama dengan positif 8. Mudah ya? Oke, biar lebih paham lagi, kita ke contoh soal berikutnya, yaitu negatif 7 negatif 5. Oke, di sini tandanya sama-sama negatif, ya kan? Negatif 7 negatif 5. Nah, berarti kalau tandanya sama, angkanya kita jumlahkan. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, karena di sini soalnya sama-sama negatif, ya kan? Maka hasilnya di sini juga negatif. Oke, kita kasih tanda negatif. Udah deh, ketemu jawabannya. Negatif 7 negatif 5 sama dengan negatif 12. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu negatif 8 negatif 7 dan positif 9 positif 8. Sudah bisa mengerjakan ya? Oke,
Coba sobat pelajar kerjakan, nanti kalau sudah ketemu jawabannya tulis di kolom komentar. Nah, itu tadi bentuk soal yang pertama, yaitu jika tandanya sama. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk soal yang kedua, yaitu jika tandanya berbeda. Nah, jika tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif. Seperti contoh soal di bawah ini, yaitu negatif 8, positif 3. Kemudian ada positif 9, negatif 5. Kemudian ada lagi negatif 3, positif 7, dan seterusnya. Nah, untuk bentuk soal yang kedua ini, caranya gimana kak? Gampang. Jadi, jika tandanya berbeda, caranya kita kurangkan angka yang besar dikurangi yang kecil, atau kita hitung selisihnya. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, biar lebih jelas, misalnya kita ke contoh soal yang pertama, yaitu negatif 8, positif 3. Nah, di sini tandanya berbeda ya. Yang satu negatif dan yang satu positif. Negatif 8 dan positif 3. Nah, karena tandanya berbeda, tadi caranya yaitu angka yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar yaitu 8. Nah, 8 itu tandanya negatif. Berarti hasilnya di sini juga negatif. Ketemu deh. Negatif 8 positif 3 sama dengan negatif 5. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, biar lebih jelas lagi kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu positif 9, negatif 5. Nah, kita perhatikan di sini 9 tandanya positif dan 5 tandanya negatif. Positif 9, negatif 5. Nah, karena tandanya berbeda, tadi caranya yaitu angka yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, karena di sini angka yang besar yaitu 9 tandanya positif, maka hasilnya di sini juga positif. Ketemu deh. Positif 9, negatif 5 sama dengan positif 4. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu negatif 3, positif 7. Nah, di sini tandanya berbeda ya. Yang satu negatif dan yang satu positif. Nah, kalau tandanya berbeda, seperti tadi caranya, yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar yaitu 7. 7 di sini tandanya positif. Berarti jawabannya juga positif. Udah deh, negatif 3 positif 7 sama dengan positif 4. Gitu, bisa dipahami ya? Oke, coba contoh soal berikutnya, contoh soal yang nomor 4 dan 5. Coba sobat pelajar kerjakan, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, kedua bentuk soal ini harus sobat pelajar kuasai terlebih dahulu sebelum lanjut ke bentuk soal yang ketiga dan yang keempat. Karena bentuk soal yang ketiga dan keempat itu masih berkaitan dengan bentuk soal yang pertama dan kedua. Oke, kalau sobat pelajar sudah menguasai bentuk yang pertama dan kedua, kita lanjut ke bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga yaitu jika ada tanda positif negatif yang berdekatan seperti ini, maka tandanya menjadi negatif. Nah, biar lebih jelas, kita perhatikan soalnya. Misalnya yang pertama ada 4 positif negatif 7. Nah, jika terdapat tanda positif negatif yang berdekatan seperti ini, caranya kita ubah tanda positif negatif yang berdekatan ini menjadi negatif, sehingga berubah menjadi positif 4 negatif 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kerjakan dengan tipe yang pertama atau yang kedua. Nah, bisa kita perhatikan di sini tandanya berbeda ya, yaitu positif 4 dan negatif 7. Yang satu positif dan yang satunya negatif. Nah, ingat kan,
kalau tandanya berbeda, caranya gimana? Caranya angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar adalah 7. 7 di sini tandanya negatif. Nah, berarti jawabannya di sini juga negatif. Oke. Positif 4, positif negatif 7 sama dengan negatif 3. Gitu, gampang kan? Oke, biar lebih jelas lagi kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada negatif 7, positif negatif 3. Nah, seperti tadi caranya, kita ubah dulu tanda positif negatif ini menjadi negatif. Sehingga sekarang berubah menjadi negatif 7, negatif 3. Nah, di sini kalau kita perhatikan, tandanya sama-sama negatif, ya kan? Negatif 7, negatif 3. Nah, ingat kan? Kalau tandanya sama, caranya gimana tadi? Caranya yaitu angkanya kita jumlahkan. Berarti 7 ditambah 3 sama dengan 10. Kemudian tandanya mengikuti soal. Nah, karena di sini soalnya tandanya sama-sama negatif, ya kan? Berarti hasilnya juga negatif. Ketemu deh, jawabannya adalah negatif 10. Bisa dipahami ya? Oke, biar tambah jelas lagi, kita coba contoh soal berikutnya, yaitu 5 positif negatif 9. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama, kita ubah dulu tanda positif negatif ini menjadi negatif, sehingga berubah menjadi positif 5, negatif 9. Nah, sekarang kita perhatikan, 5 tandanya positif, 9 tandanya negatif. Nah, berarti berbeda tanda ya. Nah, ingat kan, kalau berbeda tanda, caranya yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar yaitu negatif 9. Nah, tandanya negatif. Karena angka yang besar di sini tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Negatif 4. Gampang ya? Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 coba dikerjakan buat latihan sobat belajar. Nanti kalau ketemu jawabannya tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang keempat, yaitu jika ada tanda negatif yang berdekatan, maka tandanya berubah menjadi positif. Oke, biar jelas kita ke contoh soalnya. Di sini ada 5 negatif 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, pertama caranya adalah kita ubah dulu tanda negatif yang berdekatan ini menjadi positif, sehingga berubah menjadi positif 5, positif 3. Nah, kita hitung, karena di sini tandanya sama-sama positif, berarti tinggal kita jumlahkan, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ketemu deh, 5 negatif 3 sama dengan positif 8. Oke, biar lebih jelas lagi kita ke contoh soal berikutnya, yaitu negatif 7 negatif 5. Nah, seperti tadi, pertama kita ubah dulu tanda negatif yang berdekatan ini menjadi positif, sehingga menjadi negatif 7 positif 5. Nah, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita perhatikan apakah tandanya sama atau berbeda. Nah, di sini 7 tandanya negatif dan 5 tandanya positif. Berarti berbeda tanda ya. Nah, kalau tandanya berbeda, masih ingat kan caranya? Yaitu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar yaitu negatif 7. Nah, karena angka yang besar tandanya negatif, berarti jawabannya di sini juga negatif. Ketemu deh, jawabannya adalah negatif 2. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, misalnya lagi, negatif 6, negatif 9. Langsung saja, pertama kita ubah tandanya menjadi positif, sehingga menjadi negatif 6, positif 9. Nah, di sini tandanya berbeda ya, yang satu negatif dan yang satu positif. Nah, kalau tandanya berbeda, caranya seperti tadi, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 9 dikurangi 6
sama dengan 3. Nah, kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar yaitu positif 9. Tandanya positif. Nah, berarti hasilnya di sini juga positif. Positif 3. Udah deh. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk soal selanjutnya bisa dikerjakan untuk latihan soal sobat belajar. Itu tadi keempat bentuk soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kakak minta maaf. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.